Aku, Arya, lahir di keluarga kaya raya di Jakarta, selalu merasa dunia berputar mengikuti keinginanku. Sebagai anak tunggal seorang pengusaha sukses, aku terbiasa dengan kemewahan, mobil mewah, pesta malam di klub elit, dan hubungan singkat yang tak pernah menyentuh hati. Tapi Budi berbeda. Kami bertemu di universitas di Bandung saat aku sedang mengejar gelar sarjana bisnis. Dia, mahasiswa sastra dari keluarga sederhana di desa kecil di Jawa Tengah, memiliki mata yang penuh mimpi dan senyum yang bisa meluluhkan tembok apapun. Awalnya aku tertarik padanya karena keunikan itu, dia seperti angin segar di tengah hiruk-pikuk kota. Dalam hati aku tahu perasaan ini tak biasa. Di Indonesia, di mana norma agama dan budaya begitu kuat, mencintai sesama pria adalah tabu yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi saat itu aku tak peduli. Kami menghabiskan malam-malam berbicara tentang puisi Chairil Anwar, tentang impian Budi menjadi penulis, dan tentang ketakutanku menghadapi ekspektasi keluarga. Arya, cinta itu bukan tentang apa yang orang katakan, tapi apa yang kita rasakan, katanya suatu malam di bawah hujan deras Bandung. Aku mengangguk, tapi dalam dada ada keraguan yang menggerogoti. Apakah aku benar-benar siap? Keluargaku mulai curiga. Ayahku, seorang muslim taat, sering bertanya tentang gadis mana yang akan kubawa pulang. Aku berbohong, tapi tekanan semakin berat. Suatu hari, saat kami sedang berdua di kamar kos Budi, ayah menelepon. Arya, kau harus pulang. Ada calon istri yang kami pilihkan. Hatiku hancur, tapi aku memilih jalan mudah. Malam itu aku bilang pada Budi ini harus berakhir. Kita tak bisa terus begini. Matanya memerah, tapi dia tak melawan. Kenapa Arya? Karena aku bukan perempuan, tanyanya dengan suara gemetar. Aku tak jawab, hanya pergi meninggalkannya sendirian. Penyesalan datang lambat. Setelah lulus, aku kembali ke Jakarta, menikmati kehidupan bebas. Tapi setiap malam, bayangan Budi menghantuiku. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa aku begitu pengecut? Apakah karena takut kehilangan warisan, atau karena aku tak pernah benar-benar mencintainya? Aku mencoba melupakan dengan berganti pasangan, tapi tak ada yang seperti dia. Sementara itu, rumor beredar bahwa Budi pindah ke Bali, mencoba membangun hidup baru sebagai guru di sekolah kecil. Tahun-tahun berlalu. Aku menjadi CEO perusahaan ayah, tapi hati tetap kosong. Suatu hari, ayah memanggilku. Arya, kau harus menikah. Kami sudah memilihkan seseorang dari keluarga teman bisnis. Aku menggeleng, tapi dia bersikeras. Ini untuk masa depan perusahaan. Dia cantik, berpendidikan, dan siap menjadi istrimu. Aku setuju, tanpa tahu siapa dia. Pernikahan diatur secara adat Jawa, penuh upacara mewah di Hotel Bintang 5 Jakarta. Hari pertemuan pertama dengan calon istri, aku terkejut. Di depanku berdiri seorang wanita cantik bernama Budiani, tapi matanya, senyumnya, itu seperti Budi. Tunggu kau, gumamku. Dia tersenyum tipis. Ya, Arya. Aku sekarang Budiani. Aku telah berubah demi hidup yang lebih baik. Hatiku berdegup kencang. Budi, orang yang kubuang, kini menjadi transgender, dan dia adalah calon istrimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini takdir atau hukuman? Dalam benakku, ribuan pertanyaan berputar. Mengapa dia memilih jalan ini? Apakah karena patah hati yang kuberikan? Aku merasa bersalah, tapi juga ada getar aneh, cinta lama yang bangkit. Kami mulai bertemu lebih sering, atas nama kenalan calon pasangan. Budiani bercerita tentang perjalanannya, pindah ke Bali, menjalani terapi hormon, operasi, dan akhirnya diterima keluarga barunya. Aku tak pernah membencimu, Arya. Tapi aku harus menemukan diriku sendiri, katanya. Aku mendengarkan, tapi dalam hati aku bertanya, apakah aku layak mendapatkannya kembali? Konflik mulai muncul.
Keluargaku tak tahu masa lalu kami. Ayah Budiani, mitra bisnis ayahku, juga tak tahu. Aku mulai ragu apakah pernikahan ini benar. Di satu sisi, aku ingin menebus kesalahan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia penuh prasangka terhadap LB. Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Budi menangis, aku meninggalkannya lagi. Kau pengecut, Arya, bisik suara dalam kepalaku. Suatu malam kami berdua di pantai Kuta, Bali untuk liburan pranikah. Angin laut menyapa, tapi hati kami penuh gejolak. Arya, apakah kau mencintaiku sebagai Budiani, atau hanya karena penyesalan? Tanyanya. Aku diam, lalu jawab, aku mencintaimu sejak dulu, tapi aku takut. Kami berpelukan, tapi itu awal dari badai. Keesokan harinya, seorang teman lama melihat kami dan mulai bergosip. Rumor menyebar, Arya akan menikahi mantan kekasih gayanya yang sekarang jadi wanita. Ayahku marah besar. Apa ini benar? Kau membawa aib ke keluarga, teriaknya. Aku tak bisa bohong lagi. Ayah, aku mencintainya. Dia orang yang sama yang membuatku bahagia. Tapi ayah mengancam memutus hubungan bisnis. Budiani juga dihadapkan pilihan, keluarganya mendukung transisinya, tapi tak tahu masa lalu kami. Arya, mungkin kita tak ditakdirkan, katanya dengan air mata. Dalam hati aku berjuang. Mengapa aku selalu memilih aman? Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Aku ingat kata-kata Budi dulu, cinta itu perjuangan. Aku memutuskan bertarung. Aku bicara pada ayah, menceritakan segalanya. Ayah, aku tak bisa hidup tanpa dia. Tolong pahami. Ayah diam lama, lalu menghela napas. Kau sudah dewasa, Arya. Tapi ingat, masyarakat tak mudah. Pernikahan tetap berlangsung, tapi dengan rahasia ketat. Di hari, di Masjid Megah Jakarta, aku melihat Budiani dalam kebaya indah. Hatiku penuh. Tapi saat resepsi, seorang wartawan muncul, menyebarkan berita lama. Kerumunan bergumam. Budiani pucat. Arya, apa yang harus kita lakukan, bisiknya. Aku berdiri, memegang tangannya. Semua orang, dengarkan. Aku mencintai Budiani apa adanya. Masa lalu adalah pelajaran, bukan aib. Ruangan hening, lalu tepuk tangan pelan. Tapi tak semua setuju. Beberapa tamu pergi, termasuk mitra bisnis. Ayahku kecewa, tapi tetap di sisi kami. Setelah itu, hidup kami berubah. Kami pindah ke Bali, membuka kai kecil di Ubud. Budiani menulis buku tentang perjalanan hidupnya, menjadi inspirasi bagi komunitas LB di Indonesia. Aku belajar menerima diri, mendukungnya. Tapi penyesalan tetap ada, mengapa aku butuh waktu lama untuk ini. Suatu hari Budiani bilang, Arya, terima kasih karena kembali. Aku jawab, tidak, terima kasih karena kau memberi kesempatan kedua. Cinta kami tumbuh bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Di Indonesia yang sedang berubah, kami menjadi bukti bahwa cinta bisa menang, meski dengan luka. Tapi konflik belum berakhir. Seorang mantan teman Budi muncul, mengancam membongkar lebih banyak rahasia jika tak dibayar. Kau pikir bisa bahagia setelah menyakitinya, katanya. Aku panik. Dalam hati aku bertanya, apakah ini karma? Budiani tenang. Biarkan aku tangani, katanya. Dia bertemu orang itu, bicara dari hati. Makan masa lalu kita. Tapi jangan hancurkan masa depan. Orang itu pergi, tapi ancaman tetap menggantung. Malam itu aku memeluknya. Aku takut kehilanganmu lagi. Dia tersenyum. Kau tak akan selama kita bersama. Tapi dalam dada aku merasa gelisah. Apakah cinta ini cukup kuat? Hari-hari berikutnya, bisnis kami goyah karena boikot dari kelompok konservatif. Mereka bilang kami melawan norma, gumamku. Budiani menjawab, norma bisa berubah, Arya.
Kita perjuangkan. Aku setuju, tapi hati berat. Mengapa harus kami yang menderita? Akhirnya, dukungan datang dari komunitas online. Cerita Budiani Iral, banyak yang mendukung. Kami bertahan, tapi luka dalam semakin dalam. Aku sering termenung, apakah aku pantas bahagia? Kehidupan di Bali seharusnya damai, tapi bagi kami itu seperti berjalan di atas pisau. Setiap pagi aku bangun dengan kecemasan, apakah hari ini ada ancaman baru? Budiani dengan ketenangannya selalu bilang, Arya, fokus pada kita. Tapi bagaimana? Dalam hati aku menyalahkan diri, jika dulu aku tak membuangnya, mungkin tak ada penderitaan ini. Penyesalan seperti racun, merayap pelan tapi pasti. Suatu sore saat kami di KAE, seorang wanita mendekat. Budiani, aku adikmu dari desa. Budiani terkejut. Keluarganya yang lama, yang dia tinggalkan setelah transisi, kini muncul. Kami mendengar berita. Ayah sakit, dia ingin bertemu. Hatiku ikut hancur. Budiani menangis diam-diam malam itu. Arya, aku takut mereka tak menerima aku sekarang. Aku memeluknya, tapi dalam benak, pertanyaan muncul, apakah aku bisa mendukungnya tanpa ego? Kami pergi ke Jawa Tengah. Rumah desa itu sederhana, penuh kenangan. Ayah Budiani, tua dan lemah, melihat kami. Budi, atau Budiani, kau telah berubah. Air mata mengalir. Ayah, makan aku, kata Budiani. Ayah memeluknya. Aku bangga padamu, anakku. Saat itu aku merasa kecil. Keluarga ini, meski miskin, punya hati lebih besar dari keluargaku. Dalam hati aku bertanya, mengapa aku tak bisa seperti itu dulu? Tapi kebahagiaan singkat. Saat kembali ke Bali, ayahku menelepon. Arya, perusahaan dalam masalah. Mitra mundur karena skandal kalian. Aku marah. Ayah, ini hidupku. Tapi dia balas, hidupmu memengaruhi kami semua. Konflik keluarga membara. Budiani melihatku kesal. Arya, jangan salahkan mereka. Kita yang memilih jalan ini. Tapi aku tak bisa tenang. Malam itu aku berpikir, apakah pernikahan ini kesalahan? Mencapai puncak saat seorang aktivis anti datang ke KAE, berteriak. Kalian merusak budaya Indonesia. Pelanggan pergi, bisnis sepi. Budiani patah semangat. Mungkin kita harus berpisah, Arya. Agar kau tak menderita. Kata-katanya seperti pisau. Tidak. Aku tak akan buangmu lagi, jeritku. Tapi dalam hati keraguan muncul, apakah aku kuat? Aku mulai minum lagi seperti dulu. Suatu malam mabuk, aku bilang pada Budiani, semua ini gara-gara aku dulu meninggalkanmu. Dia diam lalu jawab, ya, tapi aku memakanmu. Penyesalanku semakin dalam. Mengapa aku begitu egois? Aku ingat masa lalu, saat Budi menangis, aku pergi tanpa menoleh. Kini aku yang takut ditinggal. Dukungan datang tak terduga. Seorang teman lama yang tahu rahasia kami mengorganisir acara dukungan. Indonesia sedang berubah, Arya. Kalian bukan saja. Kaum muda datang berbagi cerita. Budiani berpidato, cinta tak mengenal gender. Itu hak manusia. Aku bangga, tapi hati masih berat. Malam itu kami berbicara panjang. Arya, apa yang kau rasakan sebenarnya? Tanyanya. Aku jawab, aku mencintaimu, tapi takut gagal lagi. Dia pegang tanganku. Kita gagal bersama atau menang bersama. Saat itu aku merasa beban ringan. Tapi ancaman lama kembali, mantan teman itu kirim surat, minta uang atau bocorkan lebih banyak. Aku putus asa. Dalam hati aku berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Budiani bilang, kita hadapi bersama. Kami lapor polisi, tapi proses lambat. Tekanan membuatku sakit. Arya, jangan menyerah, katanya.
Tapi aku bertanya pada diri, apakah ini akhir? Akhirnya, polisi tangkap orang itu. Lega, tapi luka tetap. Kami tutup kai sementara fokus pada satu sama lain. Budiani menulis buku, aku mendukung. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Tapi konflik internalku tak hilang. Setiap malam, aku memikirkan, apakah aku pantas. Budiani tahu. Arya, makan dirimu sendiri. Itu kata-kata yang kubutuhkan. Hari-hari berlalu, kami bangun kembali. Kaum di Bali dukung kami. Aku belajar, cinta bukan milik, tapi perjuangan bersama. Emosi semakin menguasai. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, memandang Budiani tidur. Apa yang akan terjadi jika aku kehilangannya, gumamku dalam hati. Penyesalan masa lalu seperti hantu, tak pernah pergi. Aku ingat saat membuangnya, matanya penuh luka, tapi aku cuek. Kini, setiap sentuhan kami penuh makna, tapi juga rasa takut. Suatu hari, Budiani sakit. Demam tinggi, dokter bilang stres. Aku panik. Ini gara-gara aku, bisikku. Saat menjaganya, aku berpikir, mengapa Tuhan beri kesempatan kedua jika hanya untuk menyakiti lagi. Budiani bangun tersenyum lemah. Arya, jangan salahkan diri. Aku bahagia bersamamu. Tapi air mataku jatuh. Aku tak layak, kataku. Pemulihannya lambat. Aku tinggalkan pekerjaan, fokus padanya. Keluargaku hubungi, ayah bilang, kembalilah, tinggalkan itu. Aku marah. Dia istriku, ayah. Konflik keluarga semakin dalam. Ibu menangis di telepon. Arya, kami khawatir. Hati hancur, aku bertanya, apakah aku harus memilih? Budiani tahu. Pergilah jika perlu. Tapi aku tolak. Tidak, kita bersama. Malam itu kami berpelukan tapi emosi membuncah. Aku ceritakan mimpi buruk melihat Budi pergi selamanya. Dia dengar lalu katakan aku juga takut, Arya. Tapi cinta kita lebih kuat. Badai datang lagi. Media nasional sorot cerita kami. Pernikahan kontroversial di Bali. Komentar negatif banjiri haram. Rusak moral. Budiani patah. Mungkin kita salah, katanya. Aku pegang bahunya. Tidak, mereka yang salah. Tapi dalam hati aku ragu apakah perjuangan ini sia-sia. Dukungan juga datang. Aktivis hak asasi hubungi, tawarkan bantuan. Kalian inspirasi, kata mereka. Budiani bangkit, ikut kampanye. Aku ikut, tapi emosi campur aduk. Bangga, tapi lelah. Suatu malam, kami bertengkar. Arya, kau masih ragu, jeritnya. Aku akui, ya, karena aku takut menyakitimu lagi. Air mata kami jatuh. Makan aku, kataku. Dia peluk aku. Sudah kumakan sejak dulu. Pagi berikutnya, kami rekonsiliasi. Cinta semakin dalam, penuh luka tapi kuat. Aku belajar makan diri. Tapi tragedi menyerang. Ayahku sakit jantung. Aku ke Jakarta. Arya, bawa istrimu, katanya lemah. Budiani ikut. Di rumah sakit, ayah lihat kami. Ma, anakku. Aku salah. Kami menangis. Ayah pulih, mulai terima. Kembali ke Bali, emosi tenang. Tapi luka masa lalu tetap. Aku sering berdoa di pura, minta petunjuk. Budiani hamil melalui impian kami. Bayi ini bukti cinta kita, katanya. Aku bahagia, tapi takut apakah aku ayah yang baik. Hari-hari penuh harapan, tapi emosi semakin intens. Setiap detik aku rasakan cinta yang mendalam. Rasa sakit semakin menusuk. Setiap hembus napas Budiani saat hamil membuatku gelisah, bagaimana jika sesuatu terjadi. Dalam hati aku berperang dengan diri sendiri. Penyesalan dulu kini seperti api membakar setiap pikiran.
Aku ingat saat meninggalkannya, kenapa aku begitu buta, gumamku sendirian. Kehamilan Budiani berat. Mual, lelah. Aku jagai siang malam. Arya, kau terlalu khawatir, katanya. Tapi aku tak bisa. Malam itu, mimpi buruk datang, bayi hilang, Budiani pergi. Bangun berkeringat, aku peluk dia. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Keluarga Budiani datang kunjungi. Mereka terima, tapi masyarakat sekitar gosip. Anak itu tak normal, kata mereka. Emosiku meledak. Cukup, jeritku pada tetangga. Budiani, tenangkan aku. Arya, sabar. Untuk bayi kita. Konflik internal semakin parah. Aku mulai ragu diri, apakah aku pantas jadi ayah. Masa lalu menghantu. Suatu hari aku temui psikolog. Anda punya trauma penolakan, katanya. Aku nangis di sana, ceritakan semuanya. Budiani tahu. Arya, kita hadapi bersama. Kami bicara panjang, air mata mengalir. Aku mencintaimu lebih dari apapun, kataku. Dia jawab, aku tahu, tapi makan masa lalu. Badai besar datang, demo antil di depan rumah. Pergi dari Bali, teriak mereka. Kami takut. Polisi datang, tapi emosi hancur. Budiani stres, hampir keguguran. Di rumah sakit, aku berlutut. Tuhan, jangan ambil mereka. Bayi selamat, tapi Budiani lemah. Arya, aku takut, katanya. Aku pegang tangannya. Aku di sini. Malam itu, emosiku pecah, menangis sendirian di koridor. Dukungan global datang. Petisi online, selebriti dukung. Kalian pahlawan, kata mereka. Budiani bangkit, tulis artikel. Aku bangga, tapi hati sakit. Puncak emosi saat lihat bayi. Anak kita, gumamku. Air mata bahagia campur luka. Hari lahir mendekat, emosi semakin tinggi. Aku siap, tapi takut. Penderitaan mencapai batas. Setiap detik menunggu lahiran seperti siksaan. Bagaimana jika aku gagal lagi, pikirku, dada sesak. Penyesalan masa lalu kini monster, menggerogoti jiwa. Aku ingat Budi menangis dulu, kenapa aku tak bertahan. Hari lahir tiba. Budiani kesakitan di rumah sakit. Aku pegang tangannya, tapi panik. Arya, tetap tenang, katanya lemah. Bayi lahir, perempuan kecil. Tapi komplikasi, Budiani pendarahan. Dokter berlari. Aku berdoa, jangan ambil dia. Jam-jam menunggu seperti neraka. Dalam hati aku janji, jika selamat, aku akan jadi lebih baik. Budiani selamat, tapi lemah. Melihat bayi, namanya Sari, emosiku meledak. Makan ayahmu, bisikku pada Sari. Pulang, kehidupan baru. Tapi trauma tetap. Malam-malam insomnia, memandang mereka. Aku tak pantas, gumamku. Konflik muncul lagi, keluargaku datang, ayah minta maaf. Aku salah, Arya. Kami peluk, air mata mengalir. Masyarakat masih tolak. Ancaman datang, kami pindah ke desa tenang. Budiani pulih lambat. Arya, aku lelah, katanya. Aku jawab, istirahat, aku urus semuanya. Emosi semakin dalam, cinta, takut, bahagia campur. Sari tumbuh jadi cahaya. Tapi luka masa lalu pecah lagi. Suatu hari, Budiani temukan surat lama dari Budi Era. Kau masih simpan, tanyanya. Aku nangis. Itu pengingat kesalahanku. Kami bertengkar hebat. Arya, lepaskan masa lalu, jeritnya. Aku akui, aku mencoba, tapi sulit. Rekonsiliasi, kami bicara hati ke hati. Cinta kita menang, katanya. Aku setuju, peluk mereka. Hidup stabil, tapi emosi tetap intens. Puncak emosi tak tertahankan. Setiap napas penuh air mata tak terlihat. Mengapa hidup begitu kejam, tanyaku pada cermin.
Penyesalan dulu kini lautan menenggelamkan. Aku ingat saat membuang budi aku monster, jerit hati. Sari sakit mendadak. Demam tinggi. Di rumah sakit, Budiani nangis. Arya, jangan biarkan dia pergi. Aku pegang mereka, tapi hancur. Ini hukumanku, pikirku. Sari pulih, tapi itu ubah segalanya. Kami lebih dekat. Budiani bilang kita kuat karena cinta. Tahun berlalu. Sari besar, tahu cerita kami. Ayah, kalian pahlawan, katanya. Emosiku membuncah. Konflik terakhir, aktis undang kami bicara. Di panggung ceritakan semuanya. Air mata mengalir. Cinta tak salah, kataku. Indonesia berubah pelan. Kami diterima lebih. Tapi luka tetap. Di akhir, kami di pantai. Arya, terima kasih, kata Budiani. Aku jawab, tidak, terima kasih kau kembali. Cinta kami abadi, penuh luka tapi indah. Kini aku makan diri. Hidup personel, damai.